Dari kitab Al-Burqatul Musyiqah yang di sini masih mencari-cari, masih berijtihad dalam mencari leluhur-leluhurnya. Wali Songo sudah ada di Nusantara. Lah kok bisa nasabnya atau silsilahnya Wali Songo itu kemudian menjadi nasab Ba'lawi? Seluruh Wali Songo 99-nya saudara merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik, tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'lawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengulas satu video dari Habib Rizik yang ketika bicara dalam acara ziarah ke Banten ini begitu meledak-ledak ya. Seperti kebiasaannya lah Habib Rizik ketika lagi ceramah di depan para jamaah. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini kemudian mendapat tanggapan serius dari seorang alumni Yaman, ya, memberikan ya pandangan kritisnya terhadap ya isi ceramah dari Habib Rizik yang berbicara terkait dengan nasab Wali Songo, ya, khususnya Maulana Hasanuddin Banten. Bagi Habib Rizik menurutnya bahwa siapapun yang mengobok nasab Ba'lawi sebenarnya katanya itu mengobok nasab Wali Songo. Ini ada apa? Tentu kan kita lagi-lagi bertanya, kenapa lalu kemudian tiba-tiba nasab Wali Songo ini, keturunan Wali Songo ini kemudian diakui sebagai suryat ya melalui jalur Ba'lawi. Ya, sementara sebelum-sebelumnya kan ya dari berbagai ceramah-ceramah khususnya Habib Bahar bin Smith ya ini kan dianggap terputus ya. Dan soal apa namanya, kalau meminjam istilahnya Kiai Haji Ali Badri, bahwa memang ya artinya ketegangan-ketegangan soal para habaib dan keturunan Wali Songo ini kan juga pernah terjadi diskusi-diskusi ya sengit ya di masanya, cuma karena tidak spiral sekarang ya. Nah, ini yang kemudian menarik kita sajikan, apa sih tanggapan pandangan dari alumni Yaman ini kepada ceramah-ceramah Habib Rizik Shihab ya. Dan tentu kita butuh sebuah pengetahuan yang sifatnya bisa mencerahkan umat ya, khususnya mereka yang hari ini lagi sedang ya getol mengikuti terkait dengan diskursus polemik nasab ini. Nah, seperti apa kita simak sama-sama. Para pemirsa yang berbahagia, subhanallah. Ini ceramahnya itu di pinggir makam Sultan Hasanuddin loh. Tetapi isinya justru memprovokasi masyarakat. Jadi karena tidak mampu untuk mempertahankan nasabnya sehingga apa ya? Jadi karena gagal dalam mempertahankan nasabnya sehingga yang menjadi senjata itu adalah dengan membawa nama Wali Songo, saudara. Padahal kan gini, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya, itu kan sezaman dengan Wali Songo, sehingga ketika saat itu dari kitab Al-Burqatul Musyiqah ya, dari kitab Al-Burqatul Musyiqah yang di sini masih mencari-cari, masih berijtihad dalam mencari leluhur-leluhurnya, Wali Songo sudah ada di Nusantara. Lah kok bisa nasabnya atau silsilahnya Wali Songo itu kemudian menjadi nasab Ba'lawi? Ini kan lalanjung, saudara. Lalanjung. Kenapa seperti itu? Nih saya kasih alasannya, saudara. Kalau kita kembali ke kitab ini, yang kemudian apa namanya Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih yang sezaman dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, di mana beliau ini hidup di pertengahan abad ke-7. Nah, hanya saja baik itu dalam kitab ini Al-Burqatul Musyiqah, baik itu dalam kitab Ghurarul Baha'idhawi ya, Ghurarul Baha'idhawi karya dari Muhammad bin Ali Sirid, itu tidak punya informasi
tidak punya informasi tentang siapa sih keturunan dari Abdul Malik Az-Zomad Khan. Artinya ketika kita itu menarik dari tahun 650-an sampai kepada tahun 890-an, berarti kan di situ ada 250 tahun. 650, 750, 850 sampai 845, kurang lebih 250 tahun. Itu nggak ada informasi mengenai siapa saja keluarga atau keturunan dari Abdul Malik Az-Zomad Khan. Kita pindah lagi kepada kitab yang lain, kitab Al-Mashra'ur Rawi yang meninggalnya itu pada tahun 1080. Nah itu juga ya, keluarganya atau keturunan dari Abdul Malik Az-Zomad Khan itu nggak ada juga informasi mengenai Abdul Malik Az-Zomad Khan, ya. Subhanallah. Kemudian ya, abad ke-12 yaitu kitab Syarah Al-Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang meninggal pada tahun 1144. Itu tidak ada juga data mengenai siapa saja anaknya Abdul Malik Az-Zomad Khan, ya. Kemudian di kitab Syamsud Dhohiroh, di matan Syamsud Dhohiroh itu pun juga tidak ada keterangan mengenai siapa saja anak-anaknya Abdul Malik Az-Zomad Khan, ya. Nah baru ya di abad ke-14 Hijriyah, sebentar saya nyari kitabnya, mana lagi tuh kitab itu ya, dalam kitab Astaghfirullahaladzim, saya kan disuruh tobat, makanya saya tobat istighfar dong. Astaghfirullahaladzim. Khidmatul Ashirah, dimana ini merupakan karya dari Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Ini baru ada berarti kan kalau dihitung nih dari tahun 650 ke 750, 100 tahun. Kemudian 850, 200 tahun, 950, 300 tahun, 1050, 400 tahun, 1150, ya 500 tahun, 1250, 600 tahun, kemudian 1350. Nah, 700 tahun itu tidak ada sedikit pun informasi mengenai Abdul Malik Az-Zomad Khan. Lalu tiba-tiba pada abad ke-14 Hijriyah itu baru ada itu bahwa Abdul Malik Az-Zomad Khan itu memiliki keturunan yang di Indonesia atau di Nusantara. Lalu kemudian menurunkan ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara yang dikenal dengan Wali Songo. Saudara, subhanallah. Jadi ini tidak hanya 550 tahun saja, tetapi sampai 700 tahun tidak ada informasi mengenai siapa saja keturunan-keturunan dari Abdul Malik Az-Zomad Khan. Tiba-tiba ada di sini, saudara. Tiba-tiba ada di sini. Kok bisa itu ya? Subhanallah. 700 tahun. Makanya di sini dikatakan bahwa Abdul Malik Az-Zomad Khan memiliki anak yang namanya siapa ini? Al-Amir Az-Zomad Khan, ya. Kemudian menurunkan Al-Amir Rahmatullah. Abdullah Khan. Kemudian Abdullah Khan memiliki Ahmad Shah Jalal. Kemudian Ahmad Shah Jalal ini memiliki anak Jamaluddin Hussein atau Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra memiliki Ali Nur Alam. Kemudian memiliki anak namanya Abdullah. Kemudian memiliki anak namanya Hidayatullah Sahib Cirebon. Kemudian ada yang namanya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, ini munculnya kapan? Munculnya pada abad ke-14 Hijriah. Kalau mengenai Kalijam, ya, Kalijam itu hanya ada di manuskrip, di satu manuskrip. Sementara untuk di manuskrip yang lain itu tidak ada. Nah, sehingga dobol itu yang mengatakan Kalijam, saudara. Nah, lalu yang 700 tahun itu dari mana? 700 tahun itu dari mana, saudara? 700 tahun itu dari mana? Kok tiba-tiba muncul nih silsilah yang seperti ini, saudara? Saya bingung.
700 tahun dari karomah, betul, itu namanya ilmu melipat bumi, saudara Muhammad S ya. Subhanallah. Makanya ini saya aneh. Padahal ya, dalam beberapa tahun yang lalu Habib Alidin itu mengatakan di dalam videonya bahwa untuk Azomat Khan ya, untuk Azomat Khan itu tidak tercatat oleh para ulama-ulama nasab, dan Azomat Khan itu hanya tertulis di kalangan para sejarawan. Artinya nasabnya Wali Songo itu sendiri yang disambungkan kepada Abdul Malik Azomat Khan itu sudah diragukan sendiri oleh mereka, oleh Ba'lawi. Nah, namun tiba-tiba nasabnya atau silsilahnya Wali Songo yang disambungkan kepada Azomat Khan sekarang itu baru diterima, saudara. Makanya di sini saya menjadi lalanjung itu. Jadi nggak ada, di Ba'lawi sendiri nggak ada. Hanya saja sekarang karena kondisinya sudah terpojok sehingga membawa-bawa nama besar para Wali Songo dan juga keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dipertanyakan, yang dibatalkan itu adalah nasabnya Wali Songo. Subhanallah. Kan luar biasa, saudara. Luar biasa ini mah. Nggak ada catatan tapi mengisbat. Ujung-ujungnya apa? Pencangkokan lagi. Ya kan, saya berbicara data. Saya bawa kitabnya. Itu, saudara.